Halo guys, selamat datang di channel Waifu King. Di channel ini, gue akan ngasih informasi atau apapun itu yang berkaitan dengan anime. Di kesempatan kali ini, gue mau ngebahas kelanjutan anime Majo no Tabi-Tabi dan pertemuannya dengan Amnesia. Oke lah, nggak perlu banyak bicara lagi, langsung saja ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Elena yang sedang berjalan sambil memakan apel di kota perbatasan Albert. Kota itu membenci para penyihir karena mereka diusir dari tanah air mereka karena tidak bisa menggunakan sihir. Yang akhirnya mereka membuat sebuah kota baru di sebuah reruntuhan benteng. Jadi Elena menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Dia tidak menggunakan pakaian yang biasa dia pakai, tapi dia menggunakan pakaian biasa seperti penduduk kota tersebut. Tiba-tiba dia bertabrakan dengan seorang gadis berambut putih yang sedang menulis buku hariannya. Setelah saling memaafkan, mereka pun mengambil barang-barang mereka yang jatuh. Elena meminta gadis itu untuk tidak menulis sambil berjalan. Gadis berambut putih itu bernama Amnesia, yang tanpa mereka sadari kalau buku harian mereka berdua telah tertukar. Kalian bisa melihat scan ini di animenya episode terakhir. Keesokan harinya, Elena pun pergi menuju ke reruntuhan benteng kota Albert. Reruntuhan benteng tersebut sudah berdiri sangat lama, bahkan sebelum kota Albert itu berdiri. Sekarang reruntuhan benteng tersebut sudah menjadi penjara sementara untuk para penyihir. Elena kebingungan kenapa tertulis kata sementara di benteng tersebut. Tiba-tiba seorang wanita tua menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat untuk menahan para penyihir yang ketahuan menyelinap ke kota Albert. Sebelum akhirnya para penyihir itu dilepaskan setelah teman atau keluarga mereka membayar dengan harga tebusan yang sangat mahal. Penjara ini adalah penghasil uang terbesar di kota Albert. Wanita itu lalu melanjutkan kalau benteng ini adalah sebuah simbol kebencian mereka terhadap penyihir yang telah mengusir mereka dari tanah air mereka dahulu. Elena terkesan dengan bisnis kota Albert. Wanita tua itu lalu menyuruh Elena untuk melihat sebuah kereta yang membawa sebuah gerbong jeruji besi. Wanita tua itu mengatakan bahwa pagi ini mereka telah menangkap seseorang yang telah mengaku sebagai penyihir. Kereta itu lalu berhenti di depan gerbang benteng. Orang yang ditangkap itu adalah seorang gadis muda dengan rambut putih. Gadis yang dalam gerbong tersebut malah merasa bahagia karena dia akan tinggal di sebuah bangunan mewah. Reaksi gadis tersebut membuat para penjaga kesal dan jika kau ingin bebas, kau harus menghubungi teman atau keluargamu. Apakah kau paham, penyihir abu, Elena? Perkataan penjaga itu membuat Elena terdiam dan tenggelam dalam kebingungan. Tiba-tiba, wanita tua itu meminta satu koin emas karena dia sudah memberitahu informasi tentang kota Albert kepada Elena. Elena yang kesal pun memakai sihirnya untuk mengubah koin perunggu agar terlihat seperti emas. Elena lalu pergi untuk bertanya kepada penjaga tentang alasan gadis tadi ditangkap. Penjaga itu lalu menjelaskan bahwa pagi tadi gadis itu berkeliling kota dan meminta orang-orang mengajarinya sihir. Dia telah kehilangan ingatannya tentang sihir dan juga semua tentang hari-harinya. Elena lalu mencoba membela gadis itu karena gadis itu bahkan tidak bisa menggunakan sihir. Penjaga pun lalu mengatakan walau dia tidak bisa menggunakan sihir, tapi buku hariannya mengkonfirmasi kalau gadis itu adalah seorang penyihir. Setelah mendengar penjelasan itu, Elena langsung mengecek tasnya dan melihat buku hariannya. Elena pun akhirnya sadar bahwa buku harian mereka tertukar saat bertabrakan kemarin. Elena langsung pergi ke penginapan untuk membaca buku harian itu. Di sana akhirnya Elena mengetahui bahwa gadis berambut putih itu bernama Amnesia, seorang anak berumur 17 tahun yang berasal dari kota suci Esto. Amnesia mengidap penyakit di mana ketika dia bangun tidur, dia akan lupa tentang semua hal, baik itu namanya ataupun apa yang terjadi kemarin. Jadi setiap dia bangun, tubuhnya secara otomatis akan membaca buku hariannya. Tapi karena buku hariannya tertukar, dia malah mengira dirinya adalah Elena.
Elena pun akhirnya paham dengan situasinya. Ketika Elena mengetahui amnesia berasal dari kota suci Esto, Elena pun memutuskan untuk menyelamatkannya agar Elena bisa pergi ke kota suci Esto. Kembali ke beberapa hari yang lalu, sebelum Elena memutuskan pergi ke kota perbatasan Albert, Elena yang bingung harus pergi kemanapun diberikan dua saran oleh pendagang untuk pergi ke kota suci Esto, kota misterius di mana siapapun yang memasuki kota tersebut, nanti ketika mereka keluar dari kota itu, ada dua hal kemungkinan yang akan terjadi, yaitu mereka kehilangan ingatan mereka tentang kota tersebut, atau mereka menjadi warga kota suci Esto tersebut. Tapi untuk memasuki kota suci Esto, mereka harus bersama orang yang berasal dari kota suci Esto. Saran satunya lagi adalah untuk pergi ke kota perbatasan Albert, di mana kota tersebut membenci para penyihir. Mendengar saran tersebut, Elena pun akhirnya memutuskan ke kota perbatasan Albert karena dia tidak bisa pergi ke kota suci Esto walau dia sangat tertarik dengan kota tersebut. Kembali ke masa sekarang, Elena sudah paham dengan situasinya. Dia langsung pergi menuju benteng untuk membebaskan amnesia. Dia menemui penjaga dan mengatakan ingin membebaskan amnesia. Dia berpura-pura bahwa dia adalah teman amnesia. Penjaga pun lalu menyuruh Elena membayar uang tebusan sebanyak 20 koin emas. Elena pun setuju untuk membayarnya walau dia sangat kesal dengan harganya. Penjaga pun memastikan apakah benar Elena teman dari amnesia atau bukan, dengan menanyakan beberapa hal yang ada di buku harian yang nyatanya punya Elena itu sendiri, seperti kota yang paling disukainya dan banyak lainnya. Elena merasa malu karena buku hariannya dibaca oleh orang lain. Setelah mengonfirmasi, akhirnya amnesia dibebaskan dan Elena membayar 20 keping koin emas, yang nyatanya adalah koin perunggu yang sudah disihir agar kelihatan seperti emas. Mereka pun diusir dari kota perbatasan Albert. Setelah keluar dari kota, amnesia yang sudah dibebaskan mengira bahwa Elena itu memang temannya. Jadi Elena menjelaskan situasinya dan juga memberikan buku harian amnesia kembali. Setelah membaca buku hariannya, amnesia pun paham dan menanyakan alasan Elena mau membantunya. Elena pun menjelaskan kalau dia ingin pergi ke kota suci Esto, tapi dia tidak bisa ke sana tanpa amnesia karena amnesia adalah warga kota suci Esto. Amnesia pun paham bahwa dia hanya akan dijadikan tiket masuk oleh Elena untuk memasuki kota suci Esto. Tapi amnesia setuju. Jadi mereka pun memutuskan untuk mengembara bersama untuk pergi ke kota suci Esto. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar dapat notif jika channel ini mengupload video terbaru. Oke lah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.